Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi ya. Sujud di hadapan
disampaikan oleh kakak sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, dan nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semuanya pada sehat dan sangat bersemangat dong ikut ibadah lagi. Hari ini Kak Dwi sebelum bercerita, Kak Dwi mau tanya dulu terlebih dahulu pada kalian aja. Pernah nggak sih kalian ngajakin teman kalian, ayo yuk ibadah? Nah, justru kalian yang dimusuhin, justru kalian yang diejek-ejek. Ngapain ke gereja, ngapain ibadah. Nah, terus kalian memperingatkan seorang teman, misalnya dia sudah menyontek, terus kalian bilang nggak boleh menyontek, justru kalian yang dimarahin, justru kalian yang menjadi tidak temanin mereka. Nah, hal ini membuktikan bahwa orang-orang di sekitar kita itu tidak mau mereka diajak baik. Nah, sekarang Kak Dwi juga akan bercerita tentang ada seorang tokoh namanya Nabi Elia. Nabi Elia juga peduli dengan orang-orang di sekitarnya, tetapi kepedulian dia ditanggapi dan diresponi dengan tidak baik oleh orang-orang sekitarnya. Ada sebuah kota namanya kota Samaria. Kota ini kota sangat maju dan sangat banyak penduduknya juga. Di sini ada seorang raja namanya Raja Ahab. Raja Ahab memerintahkan kepada beberapa orang untuk membuat patung. Nah, patung apa kira-kira? Buat pajangankah atau buat dekorasi di rumah istananya? Apa untuk dekorasi di kotanya? Tetapi Raja Ahab membangun sebuah patung yang akan digunakan untuk menyembah. Jadi, kalau patung ini sudah jadi, rakyatnya disuruh menyembah patung ini. Namanya patung Asyera. Nah, patung ini ditaruh di tengah-tengah kota, terus rakyatnya, warganya disuruh berdoa dan suruh menyembah patung ini. Kira-kira menurut pandangan kalian, menurut pendapat kalian, boleh nggak kita menyembah patung yang buatan manusia? Pasti kalian semua sepakat dong, itu nggak boleh Kak Dwi, kita nggak boleh menyembah patung, kita hanya boleh menyembah Tuhan. Oh, pintar sekali kalian ya. Ternyata mereka tuh warga kotanya itu mau-mau aja disuruh menyembah patung itu, karena mereka juga takut kalau kena hukuman dari Raja Ahab ini. Akhirnya Tuhan melihat bahwa mereka ini sudah tidak ada di jalan yang benar. Mereka sudah meninggalkan jauh dari Tuhan. Mereka padahal dengar loh, warga kota Samaria ini, Tuhan bilang gak boleh menyembah patung, tetapi mereka mengabaikan perintah Tuhan ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Warga kota ini kena hukuman loh. Nah, pelajaran baik buat kita hari ini. Kalau kita tidak mendengarkan perintah Tuhan dan kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan sangat marah sekali pada kita dan Tuhan tidak menyayangi kita. Kita mau dong menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Nah, kita lanjut cerita ya. Raja Ahab akhirnya ditegur seorang nabi. Nah, nabi ini namanya Nabi Elia. Nabi Elia ini dikasih tugas sama Tuhan. Elia, kamu datang ke Raja Ahab. Bilang ke dia kalau Tuhan gak suka lihat warga kota ini menyembah patung Asyera. Nah, Nabi Elia datang beneran ke Raja Ahab. Dia menyampaikan apa yang tepat yang dia dengar dari Tuhan. Raja Ahab menyambut si Nabi Elia datang. Ada apakah Elia kamu datang? Terus Nabi Elia bilang sama Raja Ahab, aku diperintahkan Tuhan, kalau kalian tidak bertobat, kalau kalian tidak berhenti untuk menyembah patung ini, Tuhan akan memberikan satu hukuman kepada kalian. Hukumannya apa ya kira-kira? Nabi Elia bilang, tidak akan ada embun, apalagi hujan di kota ini. Nah, untuk waktu yang jangka waktunya sangat lama. Raja Ahab mendengar perkataan Nabi Elia ini. Tetapi Raja Ahab tidak menghiraukan. Mereka juga tidak menghiraukan apa sih si Elia itu. Siapa sih dia? Nah, ternyata kalian tahu dong Nabi Elia ini, Nabi yang disuruh Tuhan untuk memperingatkan mereka. Tapi mereka meresponi dengan cuek dan tidak mau mendengar dan mereka tidak mau melakukan apa yang Tuhan suruh.
Akhirnya apa yang terjadi? Kota itu mengalami satu kekeringan yang luar biasa. Sekarang bagaimana nasib Nabi Elia, Kak Dwi? Nah, sekarang seperti kalian tadi, kalau kalian mengajak teman kalian ke gereja, mereka justru menggunjing kalian, justru kalian mendapat mungkin marah, dimarahin mereka, mungkin mereka mencibir kalian, mungkin kalian dihina-hina, terus kalian kehilangan teman-teman kalian. Demikian juga Nabi Elia ini. Nabi Elia dikejar-kejar, harus dibunuh kata si Raja Ahab, karena dia sudah menyampaikan sesuatu yang sangat tidak mau dia dengar. Akhirnya Nabi Elia pun diperintahkan Tuhan, karena nyawanya terancam, Tuhan akan lindungi dia. Akhirnya Nabi Elia pergilah ke satu sungai. Di situ namanya Sungai Kerit. Nah, Elia diam di situ sampai beberapa waktu lamanya. Dia diam di situ sampai keadaannya sampai aman. Apakah Nabi Elia di situ kekurangan makan, Kak Dwi? Karena keadaan sekitarnya kan sudah kering. Nah, ternyata Tuhan pelihara loh si Elia ini karena sudah melaksanakan apa yang Tuhan mau. Nabi Elia dipelihara Tuhan. Setiap pagi, setiap sore ada burung gagak yang mengantarkan dia makanan. Nah, nggak tahu burung gagak itu dapat makanan dari mana. Tetapi burung gagak itu disuruh Tuhan untuk memberikan makan kepada Nabi Elia ini. Memberikan daging dan memberikan roti setiap pagi dan sore. Di situ Elia tidak kekurangan makan. Terus minumnya dari mana, Kak Dwi? Minumnya dari Sungai Kerit itu. Jadi Elia terpelihara karena dia mentaati Tuhan. Nah, demikian pula juga kita, adik-adik, di saat kita mungkin mengajak baik, mengajak memberitakan kebaikan, memberitakan kebenaran, tapi kita ditolak sama orang, kita dihina, kita dikucilkan, kita tidak diajak berteman, jangan putus asa. Seperti Nabi Elia, meskipun dia banyak dimusuhi banyak orang, tapi dia tetap pegang perintah Tuhan. Dia melaksanakan apa yang baik di mata Tuhan. Dan akhirnya Nabi Elia pun terselamatkan. Dia terpelihara. Mungkin orang-orang di sekelilingnya kekurangan makan, kekurangan minum, tetapi Nabi Elia makan minum tercukupi. Nah, mau dong kayak Elia. Tapi aku gak bisa, Kak Dwi. Aku kan butuh teman main, butuh teman yang diajak ngobrol. Nah, sekarang kalian kasih tahu ya, di saat kita mengajak teman-teman kita tidak mau untuk beribadah, kita menegur di saat mereka lagi berbuat dosa, mereka justru memarahin kita, justru kita dimusuhin sama dia orang, tetap ya, kalian harus berpegang pada firman Tuhan, yaitu lakukan yang baik dan benar di mata Tuhan. Jangan ikuti kata mereka, tetapi kalian harus menunjukkan bagaimana ada Tuhan di dalam diri saya, sehingga aku harus melakukan apa yang di mata Tuhan baik, di mata Tuhan benar. Nah, otomatis kalian akan disayang Tuhan, disayang mama, disayang oleh teman-teman kalian. Meskipun banyak sebagian orang tidak menerima kita, tetapi percayalah Tuhan yang akan memberkati kita. Nah, seperti Nabi Elia, dia dipelihara Tuhan sampai di sekeliling mereka melihat, oh, Tuhan pelihara dia. Nah, saat ini pun juga kita, meskipun keadaan sekarang semakin sulit, semakin susah, tapi kita tetap dipelihara Tuhan. Kita tetap dijagai oleh Tuhan. Kita masih bisa sekolah, kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa untuk belajar, kita masih bisa untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu karena kemurahan Tuhan. Nah, saat ini Kak Dwi mau bikin kuis. Nah, kuisnya kelas 1 sampai kelas 3 kuisnya. Ada 2 ya. Nah, tadi namanya raja siapa ya? Yang Kak Dwi cerita tadi ya. Yang suruh membuat patung. Namanya raja siapa ya? Nah, di kota manakah raja ini berada? Nah, kota apa ya? Semuanya pasti tahu dong, di awal-awal Kak Dwi sudah cerita. Sekarang buat kelas 3 dan kelas 4 dan kelas 5,
Kak Dwi akan kuis 2 juga. Nah, namanya nabi siapa sih tadi yang memberitakan, yang menegur nabi? Ya, nabi siapa namanya yang menegur Raja Ahab? Nah, dia datang ke Raja Ahab. Dia bilang, Raja Ahab nggak boleh, ini dosa, nggak boleh menyembah patung. Nah, siapa nama nabi itu? Terus sekarang kalian boleh memberikan komentar kalian, memberikan kesaksian kalian. Kalau kalian pernah kayak Nabi Elia, kalian pernah menasihati teman, terus kalian dikucilkan, justru kalian dimusuhin, justru kalian dimusuhin mereka. Nah, kalian boleh cerita tuh. Nah, jawaban kalian kirim ya di WA kakak gereja kalian, dan setiap anak yang memberikan jawaban mendapatkan 1 poin kehadiran. Mau dong mendapat poin kehadiran. Nah, tetap semangat ya adik-adik, tetap mengikut Tuhan dengan setia meskipun ibadah kita masih online, tetapi kita percaya Tuhan ada dalam kehidupan kita, Tuhan ada dalam ibadah kita. Nah, pelajaran yang penting buat hari ini kita belajar Nabi Elia ini. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan Tuhan memberi reward, Tuhan memberikan hadiah kepada dia. Nah, sekarang berlaku juga loh buat kita semua. Di saat kita melakukan perintah Tuhan dengan baik dan benar, Tuhan akan memberi reward juga kepada kita. Bukan saja kakak-kakak gereja, di saat kita mau bisa menyanyikan salah satu lagu terus kita dapat poin kehadiran, tetapi Tuhan lebih loh. Di saat kita melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, Tuhan kasih rewardnya itu nggak tanggung-tanggung. Tuhan mengasih rewardnya, hadiahnya tuh yang di luar dugaan kita. Nah, sekarang mau semua dong, Kak Dwi sih mau. Nah, sekarang bagaimana adik-adik? Apakah kita masih ingin nggak melakukan perintah Tuhan? Apakah kita diam aja, kita cuek aja dengan perintah Tuhan? Hari ini Kak Dwi ajak untuk kita semua, termasuk Kak Dwi, mari kita melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan dengan baik dan benar. Terima kasih adik-adik, sampai di sini firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Ayo adik-adik, kita tutup ibadah hari ini. Kita mau tutup mata kita mau lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu. Kalau kami boleh sehat sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau juga menyertai kami sekeluarga, Engkau juga memberkati kami sekeluarga ya Tuhan. Kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan juga menjaga mereka dari pandemi COVID-19 ini. Biar mereka boleh sehat selalu, mereka boleh tercukupi akan segala kebutuhan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa dan negara kami ya Tuhan dari pandemi COVID-19. Dan juga Tuhan boleh memberikan kemakmuran atas bangsa dan negara kami. Pemulihan di dalam ekonomi atas bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan melawan bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Walau lewat ibadah online, kami percaya Engkau juga memberkati jemaat-jemaat yang ada ya Tuhan. Adik-adik kami boleh melihat biar Tuhan lewat ibadah online ini mereka boleh bertumbuh di dalam kasih-Mu, di dalam iman kepercayaannya. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mau tutup ibadah hari ini, kami mau menerima berkat daripada-Mu. Ayo adik-adik, kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa lewat anaknya Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.